Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Sagittarius, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa kabar Sagittarius? Semoga kamu dimudahkan ya untuk merasa bahagia, memeluk rasa damai, mengalir sukacita di hatimu, lebih rileks, nggak bisa serius-serius amat menjalani hidup. Okay? Enjoy. And semoga apapun yang kamu doakan dalam setiap langkahmu yang kamu perjuangkan dengan imanmu, semoga bisa kamu raih di perjalananmu. Ya, mau prosesnya cepat, mau prosesnya lambat, percaya bahwa semua yang datang itu di waktunya yang tepat. Ya, semoga kamu glowing, shine like a gold untuk orang-orang yang mencintaimu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Sagittarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa, tidak resonate untuk semua Sagittarius ya. Ini general reading. Energi 15-31 Oktober, Sagittarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. 15-31 Oktober. Clarify, please. Clarify. Okay. Two of Pentacles, Knight of Pentacles, Ten of Wands. So, apa? Kamu ngerasa ragu sekarang? Sulit juga ngambil keputusan. Tapi kalau nggak ambil keputusan, kamu ngerasa sulit juga untuk ngejalani. Ya. Kalau udah ragu jangan ambil keputusan. Ya walaupun memang kayak itu jadi berat di mental kamu ya, capek gitu, kelelahan mental, exhaust ya dengan energi kamu. Kamu dealing dengan seseorang yang bertahan di sisi dia dengan komitmen dia, dengan apa dia lagi seperti silent treatment sama kamu, oke? Ke orang yang silent treatment dengan kita, biar kita nggak pusing mikirinnya, ya pikir aja dia lagi isolation, dia lagi memikirkan apa yang dia jalani, fokus dia kembali, itu aja. Terus kita jadi punya waktu kan untuk fokus dengan diri kita, oke? Terutama dengan Taurus di sini, kamu bingung kenapa dia silent treatment dengan kamu, dan emang ini hubungan sebenarnya udah secara mental ya exhaust, jadi kayak udah capek kamu sebenarnya di hubungan koneksi kamu sama dia ya. Page of Swords di sini kamu bicara, akhirnya kamu putuskan untuk speak up tentang beban berat yang kamu jalani bersama dia. Ya mungkin ini vampire relationship. Kadang ada orang yang ini beda frekuensi aja sudah menarik energi itu bikin kita capek. Oke, gak usah ngobrol. Gimana dong? Saya kalau ketemu orang frekuensinya rendah, enggak ngobrol, hanya dengerin doang. Ngobrol sebentar doang, itu pulang badan capek kayak kita habis maraton. Itu biasanya orang yang frekuensinya rendah.
ya. Kayak cepet banget baterai saya, sosial baterai saya tuh habis. Padahal ketemu cuma 1 jam ngobrol doang. Oke, so ini tentang perubahan, transformasi, sudah tidak ada komunikasi. Kamu sudah bias dengan vision kamu ke depan sama dia, terutama dengan Scorpio. Di sini ada Eight of Cups. Dia ngerasa dia harus keluar dari hubungan ini. Kamu sering sekali komplain tentang semua hal yang sudah terjadi. Pelan-pelan ketika kamu komplain, pelan-pelan mata batin kamu terbuka, nurani kamu terbuka melihat situasi yang tidak baik-baik saja di koneksi kamu sama dia. Pelan-pelan kamu ngerasa kalian udah gak searah, tidak bertumbuh bersama, terlalu banyak berjuang dari sisi kamu, menguras pikiran dan perasaan kamu. Itu pelan-pelan kamu ngerasain gitu. So that's why this is about the death. Tidak ada pilihan lain selain perubahan. Kalau dia masih tetap stay dengan kamu, kamu ingin dia berubah. Dan tidak ada komunikasi. Setelah kamu terus-menerus mengingatkan lagi dan lagi bahwa dia harus merubah versi dia. Oke, sementara di sini dia lebih merasa stuck, tidak bisa berubah. Four of Cups ini merasa stuck. Apa yang membuat dia stuck? Mungkin ada trauma di masa lalu. Oke. Yang membuat dia stuck, ya. Dia bertumbuh dengan posisi skip pertumbuhan, ya. Jadi tidak banyak orang yang menyadari bahwa dia harus belajar dari masalah, harus jadi lebih bertumbuh dewasa dalam kehidupan gitu. Mayoritas orang hanya merasa bahwa ya udah sekolah gitu, sekolah formal, habis SMP pasti habis SD pasti SMP, habis SMP pasti SMA gitu. Itu formalitas gitu, tapi di pelajaran kehidupan itu kan gak ada putusnya. Setiap masalah pasti kita perlu belajar nih dari apa poin yang kita perlu. Tapi banyak orang seperti dia ini stuck ya, stuck di mana dia hanya bisa kendalikan denial dengan apa yang dia rasain, itu doang. Tapi belajar untuk melepaskan, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang yang menyakiti dia, masuk di versi yang baru, itu nggak ada, belum sampai ke titik itu. Jadi kalau kamu ingin transformasi yang lebih transformatif lagi, itu kayaknya nggak bisa kamu harapkan dari dia. Ya, berapapun lama usia dia hidup di muka bumi ini, mungkin dia tidak lebih dari seorang yang usianya di umur 26 tahun ke bawah. Ya, walaupun usianya udah tua gitu. Secara karakter dia masih banyak skip ya, apapun itu yang harusnya dia belajar dari situ. Six of Swords di sini seperti kamu merasa kamu ex-house ya. Lama-lama kalau kamu stay sama dia ini, lama-lama yang kena mental ini kamu. Ya, frekuensi kamu bakalan turun. Sukacita kamu, kedamaian kamu tuh kayak sirna gitu. Oke, saya minum dulu. Oke, that's our moment. Seperti kayak perubahan ya. 180 derajat di sini. Kamu juga sepertinya berubah. Beberapa dari Sagittarius berusaha untuk menciptakan masalah di sini. Jadi kamu ingin dia yang mundur dari hubungan ini, kamu ingin dia yang tinggalkan hubungan ini. Beberapa memang Sagittarius mencari pilihan baru
Bisa fokus yang baru itu bekerja, bisa kamu memang mencari koneksi baru yang sepadan dan setara sama kamu. Terlihat di sini kamu memanipulasi situasi agar dia mau mundur teratur dan membatasi komunikasi dengan kamu. Jadi kayak mau berakhir tapi tidak mau melukai, dan kamu ingin dia yang mundur teratur gitu dari hubungan, sehingga kesannya termanipulasi ya. Kamu seperti memanipulasi situasi bahwa uh, hubungan ini dia yang meninggalkan gitu. Beberapa memang menciptakan hubungan baru di sini. Devil energy, kamu punya rasa marah yang cukup ekstrim di sini. Dan kamu akhirnya manifest dengan memanipulasi atau pakai topeng begitu. Karena di sini kayak kamu sebenarnya kamu sudah tidak menginginkan hubungan ini lagi, tapi karena dia terus-menerus bertahan dengan komitmen dia tanpa ada satu progres perubahan yang membuat hubungan bahagia, yang membuat hubungan bertumbuh, kamu ngerasa udah cukup gitu. Enggak lagi gitu. Jadi banyakan kamu sama dia itu pakai topeng gitu, seolah-olah hubungan baik-baik aja gitu, tapi kamu susah untuk diajak komunikasi. Sekalinya ngomong ada komunikasi, kamu mengkritisi dia gitu. I think you lose attraction, you lose chemistry di sini. Ada rasa kelelahan mental ya, dan saya tidak melihat kamu secara agresif untuk mengakhiri hubungan. Kamu ingin dia yang boundaries di sini, kayak mundur teratur. Dunia dia di sini adalah kamu. Dia masih mengimani bahwa kalian bisa bersama ya, tapi kamu ngerasa udah sulit sekali, banyak sekali perbedaan dan seperti blocking, atau memang kamu blokir dia di sini. Ada kemarahan kamu, ada rasa sakit kamu yang kamu ngerasa dia tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan begitu. Ini kayak udah nggak ngeklik lagi gitu, udah ilfeel aja sih sebenarnya. Three of Wands di sini, kamu udah nunggu aja kapan dia ninggalin hubungan tanpa ada keributan lagi, karena itu sering terjadi. Kalian sering punya keributan di sini. Beberapa di antara kalian ada anak. Page of Cups di sini. Kamu bicara dengan cukup jelas bahwa hubungan kamu sama dia sulit dipertahankan di sini. Apa yang kamu rasain? Dan kamu pelan-pelan mulai merasa dingin, merasa tidak, udah nggak mau lagi sih kalau menurut saya. Sesimpel itu gitu. Kamu ngerasa udah nggak cocok lagi, udah selesai gitu. Mudah-mudahan ini masih pacaran ya, mudah-mudahan. Karena kalau udah menikah, ini ada anak di antara kalian. Beberapa mungkin dia nggak mau divorce, lalu ini hubungan digantung cukup lama. Dia mencintai kamu, tapi dia tidak mau merubah versinya dia. Sementara seperti kalau versi dia yang sekarang itu melelahkan kamu, kayak hubungan vampire di sini. Salah satu menguras energi pasangannya. Ex-house di sini. Oke. Saya hanya ngerasa kamu udah tidak punya baterai untuk bertahan dengan dia. Ya, kalau kamu tanya apa kamu bertumbuh atau enggak, no, ini kamu enggak bertumbuh. Kamu seperti supplier energi untuk dia. Kita lihat Cross Watcher Sagittarius, clarify energi 15-31 Oktober 2024. Clarify please. Thank you, Metallic Angels. Thank you, thank you, thank you. The Death energy. Oke, Hangman sih digantung. Ace of Wands. Starting to new beginning. Coba untuk berubah. Transformasi. This is about transformation. Oktober akhir ya. Dia mencoba untuk berubah jadi versi dia. Karena dia tahu kamu akan mengorbankan hubungan ini. Kamu udah
menyerah sepertinya ya. Devil energy, two of swords, six of swords is a page of swords, and energy dari two of pentacles. Kamu udah hands up gitu, udah selesai gitu, udah selesai buat kamu, udah kelar gitu. So dia melihat kamu yang tidak lagi passionate, attractive di sini dengan dia. Dia mencoba satu langkah, Ace of Wands di sini, starting new beginning, to change ya. So transformasi yang dia rasa perlu dia lakukan di sini karena Eight of Coins di sini. Dia sangat pesimis, dia merasa dia tidak bisa berubah. Dia merasa dia tetap bisa menjadi original dia. Dia merasa dia akan sulit berubah. Seorang yang sangat pesimis. I don't know, dia punya isu dengan dirinya sendiri. Bahkan sama dirinya sendiri dia nggak percaya sama dirinya. Dia nggak percaya bahwa dia akan berubah, dia nggak percaya gitu. Tapi daripada nanti dia harus berpisah dengan kamu, dia harus menunjukkan sedikit perubahan begitu kepada kamu. Karena juga dia takut gitu kamu akan tinggalkan dia di sini. Knight of Swords di sini. Dia bicara mungkin speak up dengan kamu bahwa dia sudah berubah, misalnya dia punya kebiasaan buruk, dia sudah tidak lagi melakukan kebiasaan buruk ya, apapun itu ya. Karena devil energy ini bisa punya addiction, drugs, alkohol, atau apapun ya. Sekarang banyak sekali addiction yang pola hidup orang yang merusak karakter begitu. Dia mungkin bicara sama kamu dalam kebingungan dia, karena ketakutan dia akan kehilangan kamu. This is true love. So dia mengkomunikasikan ke kamu agar kamu tahu bahwa dia berubah, even itu cuma pelan-pelan begitu. Dia merasa bahwa perlu kamu tahu bahwa dia berjuang untuk berubah, dan walaupun di sini unfaithful, dia ngerasa tidak akan berhasil dia berubah begitu. See the world energy. Dunia dia itu kamu, jelas sangat konsisten di sini bahwa dia melihat kamu tuh adalah dunia dia. Seorang yang punya kesedihan cukup dalam selama bersama dengan family dia. Mungkin dia seorang yang diabaikan, mungkin dia seorang yang selalu direndahkan. Ya, jadi dia tidak punya percaya diri, bahkan sama dirinya sendiri tuh dia nggak percaya bahwa dia tuh bisa sukses, bisa hebat. Kalau dia jadi setiap hari mau memantaskan diri jadi versi terbaik dia, itu nggak ada yang motivate dia untuk berubah, untuk jadi yang terbaik dari versi dia, itu nggak ada. Oke. Dan itu dunia dia gitu, Six of Cups di sini. Dunia dia yang mungkin sangat kejam kalau menurut saya ya. So that's why Knight of Swords, Knight of Pentacles, di energi dia tuh tidak pernah bisa punya hak untuk bicara. I don't know, dia mungkin di hubungan sebelumnya terlalu keras ya. Dia harus menghadapi seseorang yang membunuh karakternya. Dia bertemu dengan kamu tuh kayak dia bertemu dengan dunia dia, seseorang yang bisa memahami dia, seorang yang bisa ngasih motivate ke dia. Tapi dari kamu yang energinya lebih tinggi itu memang harus lebih kuat ya secara energi. Tapi kalau kita tinggal bersama dengan orang yang frekuensi rendah, trust me, it's not works, gak akan pernah bisa bekerja. Harus satu frekuensi, nggak bisa. Dan frekuensi rendah biasanya memaksakan pasangan yang punya frekuensi tinggi untuk menurunkan frekuensinya dengan berbagai drama, menguras energi. Itu kayak gitu caranya. Jarang yang energi rendah berusaha untuk up level ke frekuensi yang sama dengan frekuensi pasangannya yang di atas dia, karena naik frekuensi itu kan itu butuh kerendahan hati untuk mengkoreksi diri sendiri. Tidak semua orang mau mengkoreksi dirinya sendiri, banyak sekali hambatannya, ada ego, ya ada kesombongan, arogansi, itu nggak semua orang punya gitu. Makanya kalau kamu yang mungkin sekarang ada di frekuensi yang cukup baik ya, 400 ke atas,
bersukacitalah karena kamu salah satu pemenang dari sekolah kehidupan yang bisa mengkoreksi dirimu sendiri dan berusaha untuk jadi versi terbaikmu untuk dirimu gitu loh. Kan ini kayak dia mungkin dia ketidaktahuan, ketidaksadaran gitu, tapi dia seperti menurunkan si Sagittarius ini untuk ada di frekuensinya dia gitu loh. That's why ini Nine of Wands kayak Sagittarius ngerasa lelah gitu. Kalau saya ya suruh turun frekuensi, hitung aja setahun saya udah mati, pasti mati. Karena pasti kena ke badan. Nggak enak di frekuensi rendah itu. Jadi resiko dari seseorang yang sudah ada di frekuensi 400 ke atas adalah it's a connecting body, mind, and soul. Jadi itu akan kalau turun frekuensi akan berdampak besar pada kesehatan, masuk larinya ke badan, ya pasti. Itu benar-benar penyiksaan yang sebenarnya mudah sekali dilakukan frekuensi rendah ke frekuensi yang lebih tinggi. Makanya narsisistik itu doyan incar yang namanya empat. Empat itu frekuensinya udah di atas 400 ya. Nah itu. Jadi caranya itu dibikin turun frekuensinya. Nggak ada sukacita, nggak ada kedamaian, kebahagiaan, ya. Itu yang menurut saya di sini Sagittarius pernah mengalami fase itu gitu. Makanya dia merasa kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Di sini kamu pernah mengalami fase di mana orang-orang yang mencintaimu, keluargamu, apapun itu, koneksi orang terdekatmu, mereka semua adalah orang-orang yang suka mengorbankanmu, merendahkanmu, menjadikan kamu supplier energinya, sih, untuk memuaskan egonya di sini. Kamu pernah mengalami fase itu, but I think kamu berhasil gitu untuk pindah ke frekuensi karena Ten of Swords, Nine of Wands di sini, kamu tahu gitu kalau kamu tuh lelah secara mental kamu gitu ngadepin orang ini. Two of Wands di sini, dia menunggu aja gitu, dia bisa berubah nggak ya jadi versi terbaik dia. Tidak pernah melatih diri untuk merubah kebiasaan baik setiap saat untuk terus jadi baik gitu, untuk jadi versi terbaik dia ya. Kebiasaan baik itu adalah bersikap baik sama diri sendiri gitu sebenarnya esensinya, bukan sama orang lain gitu loh. So this is about the Chariot energy. Beberapa mungkin dealing dengan Cancer. Saya ngelihat seperti transformasi, fokus begitu untuk bisa jadi versi dia gitu. The Chariot energy seseorang yang berusaha untuk keluar dari situasi dia di masa lalu untuk menjalani fase yang baru dengan power yang cukup kuat, keyakinan yang sangat kuat untuk berubah, tapi belum merasa bahwa akan berhasil by proses, dan ini bisa lama bisa cepat untuk prosesnya. Two of Swords cukup konsisten di energi kamu, so you know sih ada satu hopeless atau unfaithful yang kamu rasain bahwa dia tidak akan berubah gitu di pikiran kamu tahu dia nggak akan bisa berubah begitu. Three of Wands di sini, dia sudah pasrah gitu, dia harus berubah atau dia akan kehilangan kamu. That choice ya, sisi kanan dia akan harus berubah jadi versi terbaik dia agar kalian tetap bersama, atau sisi kirinya dia kamu pergi dan dia akan kehilangan kamu. Kalau kamu nanya apa dia mencintai kamu, I don't know. It is like, ya mungkin kamu ngerasa ngedrain dengan perasaan kamu. Ya mungkin kamu punya energi yang lebih tinggi dari dia sehingga dia terpuaskan di sana. Cuma memang ada kesadaran dia yang keskip gitu di usia proses pertumbuhan kesadaran begitu. Page of Wands di sini awal baru, dia coba gitu loh untuk percaya bahwa dia bisa berubah begitu. Apapun perubahan itu dia akan mencoba step by step begitu.
Dan energi Eight of Wands di sini, ya kamu shocking moment aja gitu. Jadi yang tadinya mungkin dia suka melakukan sesuatu yang buruk, ya ada kebiasaan buruk begitu, addiction begitu. Kamu dengar mungkin di Oktober ini dia udah nggak lagi mengkonsumsi sesuatu yang itu addiction buat dia, atau melakukan sesuatu dan itu addiction, wajib kudu mesti gitu dia lakukan setiap hari gitu, dan itu udah nggak lagi. So Four of Swords di sini yang dia lakukan adalah mengabaikan treatment dia adalah dia berusaha mengabaikan ketika pikirannya recalling dia untuk melakukan hal addictionnya dia, addictednya dia abaikan begitu. Dan dia merasa karena dia punya kebiasaan buruk, akhirnya kamu unrespectful sama dia, mengabaikan dia, ya, cuekin dia gitu. So dia seperti ini juga mungkin udah kena di egonya dia, harga diri dia gitu, bahwa dia tidak mau dikecilkan, diremehkan karena dia punya addiction gitu. Dan esensinya juga dia tidak mau kamu punya pilihan lain dan meninggalkan dia hanya karena dia punya addiction. So judgment di sini, yes, dia berubah, yes, on process. It's a slow down. I see this is the devil again. Dia akan berubah jadi seorang yang powerful di sini. But you know, devil energy, this is you, untrust, unfaithful di sini. You know, itu kayak itu nggak akan terjadi, dia nggak akan bisa berubah. Kamu mungkin sangat mengenal dia cukup dalam, but you know what? Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba. So give the time to trust, to believe. Ketika dia ingin ada, memang tekanannya itu datangnya dari kamu, tapi dia mau berubah pada akhirnya, gitu. And ya, ada power di sini yang akhirnya lahir setelah dia coba untuk berubah. So let's see. Kita akan lihat di sini. Kamu tuh udah pasrah ya, udah hopeless gitu. Page of Cups di sini. So yang kamu rasakan di sini, kamu udah pasrah gitu, kayak udah gak berenergi lagi untuk koneksi hubungan kamu sama dia. Udah give up, udah hands up di sini. So, but Page of Cups di sini kayak merasa aja gitu, kayak merasanya kayak udah nggak berdaya aja sih, kamu kelihatannya gitu. So what next? Mungkin di sini kamu ngerasa nggak berdaya, itu intuisi kamu yang bilang bahwa sudahlah, kamu sekarang fokus untuk memulihkan dirimu begitu, karena perubahan dia ini jadi pekerjaan dari penciptamu gitu, bukan pekerjaanmu gitu. Because this about the judgment, seorang yang berusaha memantaskan diri di sini. Ada mahkota di kepalanya, so ada masa begitu. Seorang itu nggak selamanya dia jadi buruk terus gitu loh, tapi karena kamu udah mengenal dia, terdalamnya dia, kamu ngerasa kayak it's impossible gitu loh, nggak mungkin. So, kita akan lihat ya, judgment di sini, apakah yang akan terjadi ya dari perubahan yang dia lakukan untuk hubungan kamu sama dia. Okay? Because ada energi power yang cukup besar di dalam diri dia, lahir begitu. I think this is about real transformation, even kamu feel hopeless, unfaithful, unbelievable di sini, but it's happened, Sagittarius. Page of Cups, Sagittarius, clarify please, clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Page of Cups. Thank you. Okay, Ace of Cups di sini. See, unfaithful. Kamu ngerasa dia nggak bisa berubah. Magician. So, karena kamu ngerasa dia nggak bisa berubah, kamu mulai membuka jaringan baru untuk koneksi baru. Nine of Cups. Yang kamu mau cari seorang yang bisa benar-benar membuat
ada rasa bahagia, hubungan yang setara begitu, the star energy. Harapan kamu nggak mau ekspektasi berlebihan sama dia, apalagi kamu udah tahu dia dengan sisi terbenar dia, terdalam dia. Jadinya kamu udah unfaithful gitu dengan masa depan. Menurut kamu masa depan hubungan gak akan bisa manifest terus menerus sama dia. Seven of Swords terlihat kamu manifest untuk mencari pilihan baru. I think beberapa dari Sagittarius membuka koneksi baru dengan orang baru di sini. But ini hanya langkah kecil yang belum termanifest ya. Hanya langkah kecil yang belum termanifest. Untuk keluar dari hubungan ini kamu butuh orang baru begitu. Oke. Kamu sangat optimis. Menurut kamu hidup kamu lebih damai tanpa dia. Aquarius di sini. Clarify the judgment, clarify the judgment, clarify please the judgment energy, clarify please. Thank you my darling angels, thank you. Oke, jumping. Seven of Pentacles di sini, Six of Swords di sini, Ten of Pentacles. Kayak kamu tuh segalanya buat dia. Dia merasa bahagia, stabil di sini dengan kamu ya. Itu selalu terjadi. Di sini terlihat kamu sudah keluar dari hubungan. Oke. Pelan-pelan dia berproses untuk bertumbuh begitu. Dia merasa bahagia dengan kamu, memori kebahagiaan, memori manis kamu sama dia itu terlalu melekat di pikiran dia. The Tower moment, kamu seperti berubah 180%. But I think this is the universe. The universe ingin dia keluar dari masa lalu, keterpurukan masa lalu, agar masa lalu tidak menentukan masa depan dia. I think this is about spiritual awaken. Three of Pentacles, bisa juga ini adalah the universe yang seperti bagian dari kamu sama dia di sini. Ya, jadi kamu, dia, dan the universe di sini yang ada di koneksi ini. I think dia tahu hubungan ini pasti akan segera berakhir. Page of Wands kamu sudah terlihat tidak berenergi, tidak antusiastik untuk hubungan ini. King of Wands, that's why itu yang membuat dia lebih lagi mencoba menekan egonya untuk berubah. King of Wands ya. Dan yang tadinya mungkin gak pernah berdoa di sini, mungkin dia berdoa agar kalian bisa terus mempertahankan pernikahan kalian. Yang tadinya mungkin gak punya batasan, semuanya diterabas. Gak ada batasan gitu, semuanya diterabas sama dia. Nilai-nilai morality, nilai-nilai kebaikan diterabas semua sama dia. Hidup gak ada aturan, like kebarbarian begitu. But you know what, dia mulai menata kembali hidup dia. Page of Knight of Cups di sini. Dia tahu kamu sudah berubah perasaan kamu, dan the strength energy. That is someone push themselves too much ya. Kayak seorang yang akhirnya menekan tombol power dalam diri dia untuk bisa energi power dalam dirinya itu bisa lahir gitu. You know, like reincarnation, the soul ya. Jadi ada kelahiran baru, seorang yang menyadari bahwa dia harus berjuang, kalau enggak dia akan kehilangan seseorang yang membuat dia merasa bahagia di sini, yang dia tunggu selama ini cukup lama. Pertemuan kalian ini bukan by accident. Oke, sama ini dia memenangkan egonya, but ya, ketika dia terus mempertahankan arogansi dia akan kehilangan semuanya gitu. Karena saya melihat dia sudah merasa bahwa masa depan, masa tua bersama dengan kamu itu tujuan dia. It's so beautiful energy for someone yang berusaha untuk menahan kamu agar jangan pergi di sini dan mau jadi versi terbaik dia. I don't know. It is like a miracle di sini. Clarify Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. 15-31 Oktober 2024. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you.
retreat, it's time to disconnect from this world, from the world, ya. Waktunya memang untuk tidak terkoneksi dengan apapun. Retreat ini biasanya orang merenungkan ya. Acara kalau di sekolah itu ada retreat ya. Kita merenungkan semua perjalanan kita gitu. Bisa sendiri, bisa dengan pasangan kita. Dan biasanya ada yang membimbing ya. Biasanya itu di tempat-tempat retreat, tempat-tempat sesuai dengan religius gitu, jadi ada pembimbingnya gitu. That's why ini kayak ada Three of Pentacles, the Tower moment, like the universe tuh lagi masukin kamu sama dia di fase retreat gitu, dimana kamu dipulihkan, dimana dia seperti ada perubahan dan energinya itu begitu besar untuk berubah begitu. Bottom of the deck, release your ex. The time has come to clear your energy. Yes, lepaskan dia, lepaskan dia. Dia akan jadi versi yang baru, ya, versi dia yang sangat sulit kamu pahami di sini. Udah akan kamu temukan lagi sepertinya. Clarify energi dari Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 31 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oh, it's jumping. Breaking down di sini. Oke, kamu hentikan semuanya. Kamu nggak mau lagi di frekuensi rendah. Iya, emang itu nggak enak. Tidur juga nggak enak kalau di frekuensi rendah itu kepala keliengan, nafsu makan hilang. Kalau kita dealing dengan orang-orang kayak gitu terlalu lama ya, 1 jam aja udah bikin pusing gitu. Kadang-kadang saya sampai muntah gitu. Itu ya frekuensi ya. Dan di sini ada it's time to be brave, waktunya untuk berani. So berani untuk menjauh dari dia, kasih dia space agar semesta yang memproses perubahan itu. I don't know, kamu sepertinya sangat optimis mencari seorang yang baru dan lebih selektif lagi. Karena kamu udah hopeless dengan dia, kamu udah ngerasa dia nggak akan berubah. But ketika kamu hopeless, that is the time is miracle come, like a magic, say like abracadabra, everything change gitu. Itu seperti kasih cambukan yang sangat keras ke dia gitu, terutama untuk menghargai semua yang dia miliki, orang-orang yang mencintai dia. Clarify Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sagittarius couples, energy 15-31 Oktober 2024. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. I think you are like a magic begitu untuk dia begitu. The dreams walker, dreams the collective good illusion. Mimpi besar, banyak bermimpi, mimpi besar, tapi tidak pernah termanifest, hanya jadi ilusi karena tidak ada di dalam alam tindakan. Bermimpi besar ya. So itu yang mungkin kamu rasakan dari dia gitu. But you don't know the progress now. Okay. Bottom of the deck. Oh, the eyes of beauty. This is the answer about what you feel about unfaithful. Okay. The eyes of a beauty, positive expectation, clarity. Lihat tuh dari sudut pandang positif. Mata yang cantik adalah mata yang melihat dengan ekspektasi positif, jernih melihat. Ya, kalau kita punya ekspektasi positif pada seseorang, mungkin lebih tepatnya kita harus lebih banyak juga afirmasi. Jadinya itu mengimani bahwa pasangan kita akan berubah, sebut namanya, dan dia akan berubah begitu. Dia berubah gitu, bukan akan ya. Dia berubah gitu. Tahun ini dia akan melakukan transformasi yang besar untuk perubahan terhebat dari versi terbaik dia. Itu tuh mesti diafirmasi. Kemudian
terus kita juga memantaskan diri. Dan memang harus ada jarak ya. I'm so sorry karena kalau kita terlalu lama bersama, tapi ini pasangan nggak boleh ada jarak. It's so very complicated. But just only have a faith to someone agar dia bisa jadi versi terbaik dia, kasih dia space untuk sementara. On process, yes. Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.